Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin muslimat, para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, di Banyumas, di Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, dan daerah-daerah lainnya yang bisa menangkap siaran kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita, panutan setiap muslim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti ajarannya. Muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban kita mencari ilmu, belajar, dengan melanjutkan apa yang telah kita kaji pada kesempatan yang lalu, yang pada kesempatan terakhir kita telah membahas amalan sebagai pintu pahala dan penghapus dosa yang ke-13, yaitu mengunjungi saudara karena Allah, berziarah ke tempat saudara kita, mengunjungi saudara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terakhir kita bahas. InsyaAllah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan lanjutkan amalan yang ke-14. Apa amalan yang ke-14 sebagai pintu pahala dan penghapus dosa? Adalah memberi bantuan orang lain di dalam memenuhi kebutuhan mereka, membantu saudara kita di dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Sahihul Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yakun fi hajati akhihi yakunillahu fi hajatihi." Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi kebutuhannya. Siapa saja di antara hamba yang senantiasa berusaha untuk memberikan pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin terpenuhinya kebutuhan orang tersebut. Maka ini adalah merupakan jaminan dari Zat yang Maha Pemberi rizki, dari Zat yang ketika menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun, terjadi, maka terjadilah. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba yang dia tersibukkan untuk membantu orang lain di dalam memenuhi kebutuhannya. Allah Ta'ala yang menjamin rezekinya. Allah Ta'ala yang menjamin bahwasanya orang tersebut akan terpenuhi segala macam kebutuhannya. Kalau dalam logika kita, pikiran kita, mungkin kalau kita berpikir untuk memberikan pemenuhan kebutuhan bagi orang lain, kita akan kekurangan waktu,
kekurangan harta untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bayangan kita pasti seperti itu. Kalau kita memiliki uang umpamanya 1 juta rupiah, kemudian ada saudara kita yang sedang membutuhkan, kemudian kita ambil dari sebagian yang 1 juta rupiah ini, mungkin 100 ribu, 200 ribu, ataupun setengahnya kita berikan kepada saudara kita untuk memenuhi kebutuhannya. Hitung-hitungan kita, hitung-hitungan manusia adalah apa? Kita akan berkurang harta yang kita miliki. Kebutuhan kita tidak akan terpenuhi karenanya. Karena apa? Berkurang. Yang tadinya kita memang butuh 1 juta, kemudian berkurang jadi cuma bisa 500 ribu umpamanya. Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah yang akan memenuhi kebutuhan orang tersebut. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa alam semesta, yang zat maha pemberi rizki, yang dia Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan zat yang seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala seharusnya lebih menggiurkan bagi kita daripada angan-angan yang kita pikirkan ataupun hitung-hitungan kita. Saudaraku muslimin muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berkaitan dengan masalah ini yang lainnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Wallahu fi auni al-'abdi. Allah akan selalu dan terus menolong hambanya. Ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Selama hambanya selalu memberikan pertolongan kepada saudaranya, Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba yang hamba tersebut senantiasa memberikan pertolongan kepada saudaranya. Kita memberikan pertolongan kepada saudara kita, sesama kaum muslimin, ataupun saudara kita kaum muslimin yang merupakan kerabat kita. Kita memberikan pertolongan kepada mereka. Sebenarnya kita yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Memang orang yang kita bantu, orang yang kita tolong juga mendapatkan apa? Ketika mendapatkan pertolongan dari kita, dia beruntung. Ada saudaranya yang peduli. Tetapi yang lebih beruntung adalah kita sendiri sebenarnya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Kita sendiri yang beruntung. Bagaimana tidak? Kalau kita ikhlas memberikan bantuan kepada saudara kita, memberikan pertolongan kepada saudara kita, kalau kita ikhlas, apa yang kita berikan kepada saudara kita itu menjadi sesuatu yang kekal abadi selama-lamanya. Orang yang mendapatkan pertolongan bantuan dari kita, memang dia mendapatkan kemudahan, tetapi apa yang kita berikan kepadanya, apakah akan kekal selamanya? Tidak. Kalau kita berikan 1.000 rupiah, kalau kita berikan 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, semuanya tidak akan kekal yang semacam itu. Kekal bagi yang memberikan bantuan, akan menjadi sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya, akan bisa menuai pahala terus menerus, tidak akan berakhir. Subhanallah. Terkadang kita masih berpikir, siapa sih yang membantu saya? Siapa sih yang membentuk saya? Harusnya kita manfaatkan hadis ini sebagai pengetahuan, sebagai pijakan bagi kita, bahwasanya yang akan memberikan bantuan pertolongan kepada saya, akan memberikan pertolongan kepadaku ini adalah Allah. Dengan cara apa? Aku berikan bantuan kepada saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini yang jarang dipikirkan oleh kita, ataupun banyak di antara kita tidak memikirkan hal yang semacam itu. Taunya kalau berinfak itu berkurang, taunya kalau memberi itu berkurang,
Yang tadinya 1 juta jadi 900.000, yang tadinya 500.000 jadi 400.000, atau yang tadinya 5 juta menjadi 4 juta. Dalam pikiran kita semacam itu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menganggap yang semacam itu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama seorang hamba tersebut mau dan terus berusaha untuk menolong saudaranya. Lihat dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa li ayyamshi ma'a akhil muslim fi hajatihi uhibbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh jika aku berjalan bersama saudaraku yang dia seorang muslim fi hajatihi, di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya, seorang menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, min an a'takifa fil masjid syahra, itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid selama 1 bulan. Dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam masjid Nabi SAW. Kata Nabi SAW, aku berjalan dengan saudaraku, kemudian aku antarkan dia, aku bantu dia hingga dia memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf 1 bulan di masjid. Kalau mungkin yang sudah pernah beriktikaf, mungkin dia baru 10 hari terakhir di bulan Ramadan lah, ataupun kadang-kadang sebagiannya juga beriktikaf pas malam harinya sajalah, atau sebagiannya mungkin beriktikaf juga siang harinya saja. Tetapi Nabi SAW menggambarkan betapa besarnya pahala bagi seorang yang dia menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata Nabi, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid selama 1 bulan. Pahala yang sangat besar sekali. Lalu bagaimana kalau seandainya ini yang ditemani untuk memenuhi kebutuhannya adalah saudara karib kerabat dekat, orang tuanya, kakaknya, adiknya, keluarganya, maka tentunya ini akan lebih besar lagi. Yang orang lain saja seperti itu, apalagi kalau yang diberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya adalah keluarganya. Para pendengar, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan ataupun disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, Nabi SAW beliau bersabda tentang masalah yang sedang kita bicarakan, memberikan bantuan kepada saudara sesama muslim. Wa man masya ma'a akhihi al-muslim fi hajatihi hatta yuthbitaha lahu thabbata Allah ta'ala qadamahu yawma tazil al-aqdam. Kanjeng Nabi SAW beliau bersabda, wa man masya ma'a akhihi al-muslim, siapa yang berjalan bersama saudaranya yang muslim fi hajatihi, dalam rangka memenuhi kebutuhannya, hatta yusbitaha lahu, hingga terpenuhi kebutuhannya tersebut, thabbatallahu ta'ala qadamahu, maka Allah Ta'ala akan memantapkan kakinya, yauma tazilul aqdam, pada hari di mana banyak kaki manusia itu tergelincir, yaitu pada hari kiamat.
seorang yang membantu saudaranya di dalam rangka memenuhi kebutuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguatkan kaki orang tersebut pada hari kiamat. Dikokohkan hari di mana banyak orang-orang yang tergelincir saat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala kokohkan. Dikokohkannya bukan karena salat malam yang dia lakukan, dikokohkannya bukan karena ibadah-ibadah besar yang dia lakukan, tetapi dikokohkannya kaki hamba tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan dia telah memberikan bantuan kepada saudaranya yang muslim untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Maka para pendengar, kaum muslimin muslimat, bapak ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, berikanlah porsi dalam kehidupan kita untuk memikirkan kebahagiaan orang lain, untuk membantu orang lain. Karena sesungguhnya kita itu akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang akan membalas. Tetapi hal ini berkaitan dengan apa? Keyakinan seorang. Ketika seorang melakukannya dengan setengah-setengah, maka tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan balasan seperti yang diberikan kepada orang-orang yang yakin di dalam melaksanakan hal itu. Para pendengar, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah amalan yang ke-14, membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian amalan yang ke-15, amalan yang ke-15, memberikan kebahagiaan kepada orang yang beriman, menjadikan orang beriman jadi bahagia. Kita jadikan saudara-saudara kita, kaum muslimin, muslimat, berbahagia dengan kehadiran kita. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalul a'mal an tudkhila ala akhika al-mu'min surura aw taqdi anhu dayna aw tut'imahu khubza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal, amal yang paling utama, sebaik-baik amalan adalah an tudkhila ala akhikal mu'min surura, engkau mendatangkan, memasukkan kebahagiaan, kesenangan ke dalam diri seorang mukmin. Amal yang paling utama, sebaik-baik amal adalah memasukkan kebahagiaan, memasukkan kesenangan dalam diri seorang mukmin. Dengan apa saja caranya? Dengan apa saja? Yang jelas tentunya harus dengan cara-cara yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasukkan kebahagiaan kepada diri seorang muslim bisa dengan senyum, bisa dengan memberikan sesuatu kepadanya, memberikan hadiah dan lain sebagainya, bertutur kata lembut kepadanya, memaafkan kesalahan-kesalahannya dan lain sebagainya. Banyak sekali amalannya. Nabi mengatakan sebaik-baik amal adalah memasukkan kebahagiaan dalam diri seorang mukmin. Nabi menyebutkan dalam hadis ini, au taqdi anhu dainan, atau melunaskan hutangnya. Cari orang yang punya hutang, cari kemana-mana, tanya, Assalamualaikum, jenengan punya hutang apa tidak? Jawabannya setiap orang akan mengatakan, iya saya punya utang. Zaman sekarang Masya Allah, ini utang motor, utang rumah, utang mobil, utang apa lagi, semuanya. Ini saya masih punya utang sekian. Kalau yang semacam itu ya di luar kemampuan kita. Kalau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan ragu, cari orang-orang yang sedang
mau jatuh tempo, kemudian belum punya duit. Ini cari orang-orang yang semacam itu. Berikan kepadanya sesuatu yang bisa membahagiakan dia. Dengan cara apa? Dengan melunaskan hutangnya. Ini motor kamu ini kredit apa bukan? Cicilan atau bukan? Ya, motor utang ini. Masih berapa? Masih 2 tahun lagi nih. Ini saya tutup ya sekalian ya. Waduh, Masya Allah kalau bisa seperti ini. Keutamaan yang sangat besar sekali. Subhanallah. Tetapi orang di zaman kita sekarang ini jarang berpikir bahwasannya utang itu ada, memberikan utang pinjaman ataupun memberikan bantuan kepada saudaranya itu adalah tidak mau, istilahnya nggak ada balasannya. Kalaupun terpaksa memberikan pinjaman, minta bunga. Nggak ngasih, kalau mau ngasih pinjaman ternyata minta dibungai, ditambahi ketika mengembalikan. Ini adalah riba yang semacam ini, tidak boleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan dalam jiwa, diri saudara-saudara kita kaum muslimin dan juga diri kita semuanya untuk bisa tumbuh kepedulian yang semacam ini. Kalau seandainya ada orang utang yang mungkin kita bisa sanggup untuk menutupnya, maka sesungguhnya ini termasuk amal yang paling istimewa, amalan yang paling utama, amalan yang paling bagus. Au tut'imahu khubza, atau memberikan makan kepadanya dengan sekerat roti. Bukan berarti harus roti gitu ya, enggak. Tentunya bisa diganti dengan makanan yang berlaku pada satu daerah ataupun satu negara. Memberikan makanan kepada saudara, ini adalah sesuatu yang begitu membahagiakan bagi saudara yang kita berikan makanan tersebut, dengan syarat makanannya tentunya makanan yang layak, bukan makanan yang kita sudah tidak mau kemudian kita berikan kepadanya, tidak. Tapi makanan yang kita berikan kepada saudara kita adalah makanan yang kita makan, makanan yang kita makan selevel dengan makanan yang kita makan. Jangan sampai memberikan sesuatu berupa makanan ketika kita sudah tidak mau. Kalau kita tidak suka, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau kita tidak mau karena kualitasnya sudah jelek, kemudian diberikan kepada orang lain, tentunya hal yang semacam ini kurang terpuji, ataupun bahkan mungkin ini adalah dicela di dalam Islam, memberikan sesuatu yang seorang sudah tidak doyan, mau sudah expired, sudah basi, yang semacam itu tidak bagus yang semacam itu. Saudaraku, para pendengar kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara amalan yang sangat istimewa sekali. Jadikan saudara kita berbahagia dengan kita. Kalau kita bertemu, jadikan bagaimana dia berbahagia. Sekali lagi, dengan cara yang halal. Jangan menempuh cara-cara yang tidak halal. Banyak orang yang istilahnya menjadikan saudaranya berbahagia, tertawa, tersenyum, tetapi dengan cara yang tidak halal. Umpamanya dengan cara membuat cerita-cerita dusta, cerita-cerita palsu. Yang ini Nabi SAW mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang mengadakan cerita-cerita palsu, kemudian tujuannya agar manusia tertawa ketika mendengarkannya. Tidak boleh. Walaupun tujuan dia agar saudaranya itu bisa tertawa, tetapi sekali lagi caranya tidak dibenarkan. Harus dengan cara yang dibenarkan. Demikian juga tadi melunaskan utang saudara kita. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di dalam poin pembahasan kita adalah memberikan makan kepada saudara kita. Efeknya sangat jelas. Memberikan makan kepada saudara kita, ngajak makan, neraktir, ataupun kalau bahasa kita munjungi gitu ya, itu efeknya sangat jelas. Tumbuh cinta, tumbuh kepedulian antara antara yang diberi dengan yang memberi. Tumbuh. Beda sekali ketika ketika tidak ada saling memberi. Maka Nabi SAW juga mengatakan, hendaknya kalian saling memberikan hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencinta. Tahadu tahabu. Jika kalian saling memberikan hadiah, maka akan tumbuh kecintaan di antara kalian. Para pendengar kaum muslimin muslimat, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan amalan yang ke-16. Amalan yang ke-16.
memberikan pinjaman utang, memberikan pinjaman ataupun pinjaman uang, memberikan utang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, "Ma min muslimin yuqridu musliman marrataini illa kana kasadaqatiha marratan." Seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim yang lainnya sebanyak 2 kali, maka itu dinilai seperti pahala sedekah darinya sekali. Memberikan pinjaman kepada muslim yang lain sebanyak 2 kali itu seperti memberikan sedekah. Umpamanya contohnya seperti apa? Memberikan pinjaman 1 juta rupiah, kemudian dikembalikan, sudah selesai. Kemudian meminjamkan lagi. Lah, orang yang memberikan pinjaman sampai 2 kali dengan cara yang semacam itu, tanpa memberikan tanpa meminta bunga, tanpa meminta tambahan, maka dia itu seperti bersedekah kepadanya. Sebanyak apa harta yang diberikan pinjaman tersebut? 1 juta. Sekali dipinjamkan, kemudian dikembalikan lagi, dipinjamkan lagi, maka dia itu seperti berinfak, bersedekah sebanyak 1 juta rupiah. Masya Allah. Harta kita masih utuh. Harta kita masih utuh. Harta utuh, kemudian pahala juga diberikan kepada kita. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasannya memberikan pinjaman itu bisa jadi lebih utama daripada memberikan infak dan sedekah. Kenapa sebabnya? Seorang yang datang kepada kita, ini gambarannya, orang yang datang kepada kita nembung untuk apa? Untuk minjam. Itu adalah orang yang sangat butuh sekali. Tetapi seorang ketika bersedekah, terkadang orang tersebut adalah orang yang dalam artian berkecukupan. Cuma kita memberikan sesuatu yang lebih daripada keseharian dia. Dari sisi ini bisa dilihat bahwasanya orang yang memberikan pinjaman adalah orang yang memang membantu orang yang sedang dalam kesulitan, dalam kesempitan. Para pendengar, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, tetapi di zaman kita sekarang ini, yang namanya pinjaman di zaman kita sekarang ini itu hampir bisa dikatakan sebagai sesuatu yang musnah dari tengah kaum muslimin. Betul apa tidak ini? Mungkin para pendengar juga bisa melihat. Coba saja untuk ngetes ya, cerita-cerita sajalah sama teman gitu ya. Datang ke rumah teman ataupun ke rumah saudara, nembung buat ngetes saja, masih ada nggak sih orang yang mau memberikan pinjaman gitu. Ya bersyarat pengembalian, pengembalian tepat waktu, nggak apa-apa yang semacam itu. Kalau bersyarat harus 1 juta jadi 1.100.000 ya nggak boleh semacam itu. Kalau bersyaratnya ya tanggal sekian harus dikembalikan karena saya juga mau pakai untuk ini dan itu gitu, seperti itu, nggak apa-apa syarat yang semacam itu, karena memang tertuntut. Kalau pinjaman itu harus ditulis, dicatat, kalau perlu bermaterai, agar apa? Agar tidak timbul perkara nanti di kemudian hari. Di zaman kita sekarang ini hampir dikatakan yang namanya pinjaman tanpa bunga itu adalah sesuatu yang langka, barang langka. Kita datang kemana-mana tanya, nggak akan memberikan pinjaman. Kalau memberikan pinjaman 1 juta, kembalinya 1 juta dalam tempo 5 bulan, 6 bulan itu kayaknya mustahil. Jarang sekali di zaman kita. Kecuali orang-orang yang faham agama dan yang minjem juga faham agama. Sudah janji tanggal sekian jatuh tempo, ternyata mulur sampai yang nagih sampai malu. Isinan dewek ning nagih. Terkadang seperti itu. Saudaraku, para pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Mereka yang melakukan pinjaman, memberikan pinjaman tetapi meminta tambahan, itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan hal itu, mensyariatkan adanya pemberian pinjaman utang kepada orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk memberikan tambahan, meminta tambahan dari pinjaman yang diberikan. Karena di dalam pinjaman di dalam Islam itu adalah apa? Tolong menolong sama kaum muslimin, tolong menolong. Kemudian apa? Dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang di zaman kita sekarang ini pikirannya apa? Saya modalnya sekian, harus keluar sekian. Pikirannya semacam itu terus. Maka yang semacam ini adalah tidak bisa dibenarkan. Saya keluarkan 2 juta, mau untung berapa ini? Kalau mau untung ya dijadikan sebagai perdagangan, jadikan sebagai modal usaha untuk jualan dan lain sebagainya. Jangan dengan memberikan pinjaman dia duduk enak mendapatkan keuntungan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli, perniagaan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba. Haram hukumnya. Apa itu riba? Disebutkan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Memberikan pinjaman 1 juta kemudian dengan bunga 0,0 sekian persen. Nah, 0,0 sekian persen, walaupun 0, sekian persen, itu adalah riba. Itu adalah riba. Dan itu jelas haram. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi SAW mengutuk para pelaku riba. Nabi SAW beliau bersabda, disebutkan oleh para sahabat, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Kata Nabi SAW, disebutkan oleh para sahabat bahwasanya Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, yang membungakan uang, dikutuk oleh Rasulullah SAW. Wa mukilahu, yang store, wa katibaihi, pencatatnya, kemudian wa syahidaihi, demikian juga saksi-saksinya, 2 saksinya. Kata Nabi, disebutkan hum sawa, mereka itu adalah sama. Dalam hadis tersebut disebutkan mereka itu sama di dalam dosanya. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa terbebas dari yang namanya riba. Demikian juga memberikan taufik, kemudahan kepada seluruh kaum muslimin untuk tidak menganggap remeh masalah riba ini. Karena ketahuilah saudaraku, ketahuilah bapak dan ibu sekalian, yang namanya riba itu dosanya yang paling ringan itu seperti seorang anak yang menzinai ibunya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Memang dia tidak berzina, tetapi dosanya adalah sama. Itu yang paling ringan. Lalu bagaimana kalau ribanya itu adalah riba yang berlipat-lipat ganda keuntungannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita semuanya dari terlilit utang, terutama utang yang berkaitan dengan riba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada seluruh kaum muslimin untuk bisa membersihkan ekonomi yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan daripada riba. Amin ya rabbal alamin. Mereka tidak berpikir bahwasannya pahala yang begitu besar menanti kepada orang yang memberikan pinjaman. Tetapi kita juga tidak bisa memberikan penghukuman bahwasanya orang yang memberikan nggak mau memberikan pinjaman itu adalah salah. Yang salah sebenarnya itu adalah ada sebabnya sebenarnya. Kalau kita dapati sulit sekali mencari orang yang memberikan pinjaman, itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah orang yang suka belet ketika minjam duit.
ketika minjam duit itu membelat. Itu penyebab utamanya. Kenapa sekarang? Coba sajalah jenengan punya duit 5 juta. Para pendengar mungkin ada yang punya duit 5 juta, dipinjam 1 juta saja, itu masih takut sekali. Takut sekali. Kenapa sebabnya? Jangan-jangan gak balik. Pasti pikirannya seperti itu. Apalagi kalau sudah ada berita, oh si fulan kalau minta sama kamu, kalau minta pinjaman sama kamu, jangan sekali-kali dikasih. Aku wis kapok ngasih pinjaman sama dia. Katanya iya, ternyata kabur dari tanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Nah, ini yang menjadi sebab penyakit masyarakat yang semacam ini. Orang yang minjem duit tidak mau nyarutang. Kalau punya rutang itu sudah ditagih sampai yang nagihnya itu malu sendiri. Ini adalah penyakit masyarakat. Sehingga Sehingga yang lainnya ketika dia benar-benar lagi butuh, berusaha datang, nyuwun sewu Pak, saya mau butuh ini seperti ini, ada kebutuhan yang sangat mendadak. Dia mendapati duitnya sedang dipakai, ya dipakai untuk apa? Dipakai di bawah bantal atau dipakai di mana gitu. Padahal punya duit itu dipakai, mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena ada penyakit masyarakat yang tadi itu, sehingga akan menyebabkan terputusnya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Orang yang punya duit jadinya enggan memberikan bantuan karena ada penyakit masyarakat yang tadi. Kemudian yang orang yang lagi butuh juga mendapatkan dampaknya. Dia nyari ke sana, ke sini, ke saudaranya, tidak ada yang mau memberikan. Penyebabnya ternyata itu tadi penyakit masyarakat. Orang yang suka utang, senengnya utang uripe, tetapi melunasinya kapan nggak tahu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit utang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari terlilit hutang, dari punya hutang itu berlindung beliau sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari terlilit hutang. Kok umatnya ini aneh sekali. Umat katanya setia, kalau dikasih utang ataupun pinjam itu senangnya luar biasa. Nabi berlindung kepada Allah, semoga tidak terlilit utang. Kok ada umatnya yang ngakunya setia, kalau utang itu senang, hobinya utang. Sana punya utang, toko sini punya utang, warung sini punya utang, kelilingan ada dagang kelilingan ini semuanya diutangi semuanya. La haula wala quwata illa billah. Katanya umat Nabi Muhammad yang setia. Kaum muslimin muslimat, para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pembahasan kita yang ke-16. Mungkin kita cukupkan sampai di sini apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu 3 hal yang kita pelajari. Yang ke-14 tadi adalah membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian yang ke-15 memberikan kebahagiaan kepada orang yang beriman, membahagiakan mereka. Kemudian yang ke-16 adalah memberikan utang, memberikan pinjaman kepada saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat buat kita semua di kesempatan pagi menjelang siang hari ini berkenaan dengan amalan pintu pahala dan juga penghapus dosa. Dan bagi pendengar radio Insani dimanapun Anda berada yang di kesempatan hari ini akan bertanya, berkonsultasi, bersoal jawab perihal dengan materi yang telah beliau sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Bagi Anda pendengar radio Insani yang akan bertanya melalui layanan line SMS, Anda bisa mengirimkannya di nomor 085 600 100 880. Baiklah Ustaz, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama. Ini datangnya dari Bapak Mustafa di Kota Yasa. Pendengar setia Radio Insani ini. Beliau bertanya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Bagaimana menerapkan konsep Islam dalam masalah tolong menolong kepada saudara bagi individu atau mungkin jamaah yang mengingat kebutuhan yang kompleks
primer dan juga sekunder. Dalam masalah biaya pendidikan contohnya, bagi keluarga muslim yang kurang mampu, menjadi tanggung jawab siapa ketika ia enggan untuk menyampaikan solusinya, dikarenakan teringat watak dasar manusia adalah kikir. Nah, dalam tanda kutip pelit ini mungkin Ustaz. Mohon solusinya. Jazakallah khairan atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya pada Bapak Mustafa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya kepada Bapak Mustafa yang ada di Kota Yasa berserta keluarga. Demikian juga kepada seluruh pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Ketika ada keluarga miskin yang ingin belajar, kemudian tidak memungkinkan baginya untuk masuk ke lembaga pendidikan karena mungkin mahal dan lain sebagainya, tanggung jawab siapa yang semacam ini? Tanggung jawab negara. Karena disebutkan di dalam undang-undang itu apa? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tetapi jangan salah menafsirkan dipeliharanya ya. Dipelihara biar ada terus gitu ya. Karena sebagian orang mengatakan, wah ini memang dipelihara, dijadikan ada terus gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Negara memang bertanggung jawab untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau seandainya sekarang negara belum sampai untuk memikirkan kepada tingkatan-tingkatan mungkin di masyarakat kita, kita tahu di hadapan kita ada yang semacam itu, jadikanlah itu sebagai PR bersama, jangan PR sendiri. Dalam artian apa? Orang-orang yang punya kepedulian, sampaikan di forum terbuka. Kemudian ada beberapa orang yang mungkin kita lihat punya kepedulian, punya perhatian kepada masyarakat, punya niatan untuk berjuang, sampaikan kepada mereka bahwasanya ada semacam ini, wacana semacam ini, bagaimana, ayo kita gabung, ayo kita bersatu, kita iuran setiap bulan sekian. Kalau sekian orang kan sudah bisa menyekolahkan satu orang. Kalau iuran sekian tambah lagi kita bisa menanggung satu keluarga yang kemarin itu bapaknya meninggal dunia, umpamanya semacam itu, anak yatimnya banyak, itu kita bantu, umpamanya semacam itu. Ini bisa dilakukan. Sekali lagi, harta kita yang bersedikit mungkin 1.000 rupiah itu akan bisa bermanfaat jika kita bertemu dengan saudara kita yang lainnya. Kalau seandainya 1.000 rupiah kita berikan, kemudian ada yang lainnya nyokong, insya Allah kita bisa memberikan. Dan semoga Pondok Pesantren Tunas Ilmu juga menjadi pionir ke depannya, memberikan layanan kepada kaum muslimin, perjuangan yang ditujukan untuk membangun Islam dan kaum muslimin, memberikan pendidikan yang murah, pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat, tetapi tentunya tidak mengabaikan kualitas. Yang murah belum tentu Yang murah belum tentu murahan. Kita inginnya seperti itu. Kita sediakan lembaga pendidikan yang murah tetapi yang tidak murahan, tapi yang berkualitas murahnya, insya Allah seperti itu. Demikian juga mungkin para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, insya Allah kami dari Yayasan Riyadhus Shalihin yang bertempat di Kemeranjan Banyumas juga memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk bisa belajar dengan insya Allah bebas biaya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Insya Allah kita akan mulai pada tahun ini. Nanti mungkin untuk informasi lengkapnya ya bisa menghubungi saya ke nomor saya. Insya Allah terbuka untuk seluruh usia, tetapi tentunya bukan yang masih terlalu kecil lah gitu ya, sudah tamatan SD kemudian masuk Tahfidzul Quran, insya Allah kita akan terima. Kita minta doa tentunya di Pesantren Tunas Ilmu, demikian juga di yayasan kami yang di Kemeranjan itu, kita meminta doa kepada seluruh kaum muslimin agar kita bisa melangkah ke depan, bisa memberikan khidmah, pelayanan kepada Islam dan juga kepada kaum muslimin. Tentunya kalau tanpa peran serta dan doa dari kaum muslimin semuanya, kita katakan mustahil. Perjalanan dakwah ataupun lembaga pendidikan itu butuh kepada dukungan secara doa dan juga dukungan secara material, sangat butuh sekali kepada yang semacam itu. Alhamdulillah kita melihat juga saudara-saudara kita di daerah yang lain sudah memiliki wacana semacam itu. Kenapa sih sekolah harus mahal? Kenapa sekolah harus mahal? Karena sesungguhnya sekolah yang mahal itu adalah sepertinya pendidikan itu menjadikan pendidikan itu adalah milik khusus bagi orang-orang yang mampu saja, padahal tidak. Nabi SAW ketika mendidik para sahabatnya tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat buat kita dan juga terutama buat penanya Bapak Mustafa yang ada di Kota Yasa. Bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini datangnya dari hamba Allah di Purbalingga yang bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beberapa waktu yang lampau suami ana pernah kepepet sebuah kebutuhan. Suatu ketika suami mencoba, dia meminta pinjaman hutang ke salah suatu ikhwan yang insya Allah baik agamanya dan akidahnya. Yang dilihat ekonominya sangat cukup. Tetapi apa jawabannya Ustaz? Ternyata sungguh jawabannya di luar dugaan suami ana. Bahkan bisa dibilang bikin miris hati suami ana. Karena jawabannya ikhwan itu, suami ana malah disuruh hutang ke perbankan yang ada ribanya. Di sana kan banyak ada uang katanya. Apakah hal yang seperti ini bisa dimaklumi Ustaz? Syukron dari hamba Allah di Purbalingga ini. Masya Allah, ini yang seperti ini sering sekali terjadi. Mohon juga solusi buat kita semua Ustaz. Terima kasih kepada penanya hamba Allah yang ada di Purbalingga. Ketika mendapati kasus yang semacam ini, kita turut bersedih tentunya. Orang yang sudah aktif di pengajian saja masih punya solusi yang semacam itu, solusi yang menyesatkan dalam artian menjerumuskan seorang ke dalam riba, naudzubillah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu adalah orang-orang yang bisa memperbudak harta, bukan diperbudak oleh harta. Seorang itu seharusnya dalam kehidupan ini bisa memperbudak harta. Artinya apa? Menggunakan harta sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan harta bukan sesuatu yang berkuasa atas kita. Orang-orang yang semacam ini yang tidak mau memberikan bantuan padahal dia mampu dalam artian finansialnya, mungkin dia punya ratusan juta, tetapi malah dia memberikan anjuran kepada saudaranya untuk apa? Untuk meminjam ke lembaga perbankan yang jelas-jelas itu adalah lembaga yang ribawi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah kepadanya sehingga dia terpanggil untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya. Tahukah Anda bahwasanya hadis-hadis yang tadi kita bacakan kepada orang tersebut, kita katakan hadis-hadis yang kita bacakan merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya orang tersebut meminjam kepada kita kemudian tidak mengembalikan kepada kita, sesungguhnya itulah harta kita yang akan kekal abadi selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama kepada ikhwan-ikhwan yang kondisinya mampu, maka terbukalah bukakan diri ataupun lapangkan hati untuk bisa memberikan bantuan. Demikian juga pada muslimah ini, kalau yang suaminya pada mampu-mampu ini jangan gadoli suaminya, jangan diberikan pinjaman. Sayang, nanti kita bulan ini kan mau ini kan Pak, bulan depan ini kita mau kesini, bulan ini mau anak kita mau ngirim dan lain sebagainya. Kalau kita berikan pinjaman nanti gimana? Jangan seperti itu, tapi doronglah. Kalau seandainya kita tulus memberikan bantuan kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada hamba tersebut yang istilahnya dari jalan yang tidak dikira dan tidak disangka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga menjadi nasihat yang berharga buat hamba Allah yang bertanya tadi. Kita lanjutkan Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya dari Umu Faiz di Gemuruh yang bertanya. Di mana? Di Gemuruh, Purbalingga. Ya, di tempatnya Ahliman ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kalau kita meminjamkan uang sudah jatuh tempo belum bisa membayar, apakah terhitung hari-hari selanjutnya seperti pahala sedekah sebesar hutang yang belum dibayar tadi? Ini mohon dijelaskan ulang berkenaan dengan kita yang sudah meminjamkan kemudian. Terima kasih pertanyaannya kepada Umu Faiz yang ada di Gemuruh, Purbalingga. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, hidayah kepada penanya dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Berkaitan dengan hal tersebut, wallahu alam, saya pernah membaca tetapi lafadznya saya lupa hadis tersebut, bahwasanya seorang yang memberikan pinjaman sudah jatuh tempo ini, pinjamannya berapa? 1 bulan. Pas 1 bulan ke depan
jatuh tempo, ternyata orang yang minjam ini belum sanggup mengembalikan, kemudian mundur sampai beberapa hari, mundur sampai 10 hari umpamanya seperti itu. Apakah hari-hari tersebut dia dikatakan sebagai berinfak? Seingat saya pernah membaca hadis yang semacam itu, maknanya bahwasanya seorang yang memberikan pinjaman kemudian jatuh tempo, ternyata belum bisa melunasi yang meminjam ini, maka setiap hari yang dilewati dalam masa penungguan itu sampai pelunasan itu dikatakan sebagai dia bersedekah dengan harta yang dia pinjamkan tersebut. Pahalanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masya Allah, di kesempatan hari ini banyak sekali menanyakan perihal dengan pinjam meminjam yang berbunga. Ini perlu dinasihati buat kita semua, karena hampir bersamaan pertanyaan Ustaz. Mohon Ustadz memberikan nasihat kepada kita semua, karena ini semuanya pertanyaan hampir berkaitan dan juga hampir mirip semua Ustadz. Terima kasih. Berkaitan dengan pinjam meminjam yang berbunga, kalau tidak salah dengar pada kesempatan hari Rabu, kalau tidak salah Ustadz Arif juga telah membahas masalah seperti itu. Dia juga menyampaikan tentang hadis yang kullu qardin jara naf'an fahuwa riba, setiap utang piutang yang mengambil keuntungan darinya adalah merupakan riba. Jadi sekecil apapun tambahan yang dibebankan kepada si peminjam ketika waktu pengembalian itu merupakan riba, walaupun 0, sekian persen istilahnya seperti itu. Maka jangan tergiur dengan kemudahan pelayanan yang diberikan oleh pihak-pihak perbankan ribawi, seperti jaminkan BPKB Anda, jaminkan SK Anda dan lain sebagainya. Jangan tergiur dengan yang semacam itu, karena sesungguhnya harta yang nantinya kita makan, yang kita tumbuh dari riba itu akan menjadikan kita akan lebih pantas untuk dilalap oleh api neraka. Setiap tubuh yang tumbuh dan berkembang karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pennaru awla bihi, maka neraka itu lebih pantas untuk melahapnya. Jadi sekali lagi kaidahnya adalah bukan harus lembaga besar yang dikatakan sebagai riba, tetapi lembaga apa saja ataupun bahkan mungkin perorangan, ketika dia memberikan pinjaman kemudian mensyaratkan adanya tambahan sekian persen daripada pinjaman tersebut, atau bahkan mungkin ada sebagian kasus di daerah tertentu gitu ya, ketika mundur 1 minggu itu pinjaman 1 juta untuk 1 bulan, ketika mundur 1 minggu tambah 100.000, mundur 1 minggu tambah 100.000 lagi. Itu yang sangat ekstrim sekali. Itu sudah jelas-jelas riba yang seperti itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu faham kepada riba itu apa sejatinya sih, hakikatnya itu apa. Kalau dalam masalah utang piutang, tentunya masalah riba ini adalah tambahan yang dituntut dari seorang yang memberikan pinjaman kepada peminjam ketika masa pengembalian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Semoga pendengar Radio Insani terhindar ya dari hal yang demikian tadi, agar kita senantiasa dalam berdoa, dalam berusaha mendapatkan keberkahan dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ustadz, kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan ini, tapi sebelumnya mungkin nasihat buat kita semua di program kajian di kesempatan hari ini Ustadz. Dari apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan tadi sedikit 3 hal yang berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia, dan juga landasilah bahwasanya ketika kita memberikan pertolongan kepada orang lain, baik itu pinjaman ataupun melunasi utang ataupun memberikan makan dan lain sebagainya, hal-hal yang tadi kita sebutkan, maka kita berusaha untuk melandasi bahwasanya itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya niatan yang ikhlas itu akan bisa menjadikan amalan yang mungkin di mata kita kecil menjadi agung balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena niat yang salah, amalan yang besar di mata kita akan menjadi kecil sekali pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesemangatan kepada kita, demikian juga kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkan sedikit ilmu yang telah kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kesalahan yang ada, mungkin juga tutur kata yang keliru. Kemudian juga terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya selama 1 jam.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada gelombang dan frekuensi yang sama. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.